Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam semuanya. Malam, Mbak. Malam, Pak. Baik, untuk PowerPoint-nya bisa terlihat? Mbak. Bisa, Pak. Terlihat, Pak. Baik, Bisa, Pak, bisa. bisa ya. Oke. Nah, pada pertemuan ke-6 ini materi kita tentang variabel acak ya, di mana variabel acak ini merupakan yang kita dapat untuk menentukan suatu nilai dalam percobaan atau eksperimen ya, secara acak ataupun secara random. Misalnya kita melakukan suatu penelitian ya. Jadi dari sisi penelitian arti dari suatu nilai dari variabel acak itu dapat kita perkirakan nilai yang keluar ataupun nilai yang tidak senilai yang keluar dari percobaan yang kita lakukan dalam melakukan suatu penelitian atau eksperimen atau riset ya. Jadi variabel acak ya dapat kita nyatakan dengan huruf kapital ya. Sedangkan nilainya itu dapat dinyatakan dengan huruf kecil. Nah, biasanya itu kita tandai dengan huruf X besar dengan memiliki sebuah nilai numerik tunggal untuk keluaran yang secara eksperimen probabilitas. Nah, jadi jika peluang kejadian X besar bernilai kurang dari atau sama dengan X kecil, maka dapat kita nyatakan dengan P lebih X-nya lebih kecil atau sama dengan X kecil. Ya. Jadi berapapun nilai yang kita dapat dari X besar ya, itu dapat keluaran yang mungkin dihasilkan dalam suatu eksperimen ya. Variabel acak ya merupakan fungsi yang bernilai nyata yang dapat kita definisikan dalam ruang sampel atau juga dari sisi nilai numerik dengan masing-masing hasil dari suatu percobaan ya. Jadi variabel acak menggunakan nilai-nilai numerik dengan setiap kemungkinan hasil percobaan. Karena nilai-nilai numerik itu dapat bersifat diskrit, hasil perhitungan dan juga bersifat kontinu. Ya, jadi menjadi variabel acak diskrit dan juga variabel acak kontinu ya. Nah, variabel acak diskrit ya merupakan variabel acak yang tidak mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval atau juga variabel yang memiliki nilai tertentu ya. Jadi variabel acak diskrit dapat kita gambarkan ya pada sebuah garis interval ya, kemudian berupa sederetan titik yang terpisah ya. Misalnya contoh banyaknya pemunculan dari sisi muka atau angka dalam pelemparan sebuah koin atau uang logam ya. Nah, distribusi probabilitas adalah suatu distribusi yang menggambarkan peluang dari sekumpulan variat sebagai pengganti frekuensinya ya. Jadi pada variabel acak, jika X variabel acak X besar, maka nilainya dinyatakan dengan X kecil ya. Jadi pada distribusi probabilitas itu berlaku rumus V X besar sama dengan X kecil ya. Nah, distribusi probabilitas dari variabel acak itu bisa berupa dari bentuk tabel, grafik, kemudian gambar ya, yang dapat menyatakan perubahan setiap nilai yang mungkin dimiliki variabel acak tersebut ya. Nah, contohnya misalnya kita ingin mengetahui probabilitas seseorang bayi, misalnya sebagai anak ke-1 atau kedua atau ketiga sampai dengan anak ke-8. Maka keseluruhan kejadian itu akan membentuk suatu distribusi probabilitas tabel 1 ya. Nah, tabel 1 ini merupakan distribusi probabilitas bayi lahir sebagai anak ke-1 sampai juga anak ke-8 atau lebih dari variabel random acak X besar yang mewakili lahir hidup anak di Amerika pada tahun 2000 ya. Ada anak ke-1 sampai juga anak ke-8. Nah, dengan kita menggunakan tabel di atas, kita dapat melihat bahwa probabilitas lahirnya bayi sebagai anak ke-4 itu adalah Vx sama dengan 4, 0,058. Nah, kita juga dapat menghitung berapa probabilitas lahirnya bayi sebagai anak pertama atau anak kedua itu dengan menggunakan ajas perhitungan probabilitas ya, di mana X besar sama dengan 1 atau X besar sama dengan 2. Sama dengan X sama dengan 1 tambah X sama dengan 2 hasilnya 0,746. Sehingga dapat kita munculkan dari sisi grafik distribusi probabilitasnya ya, dari anak ke-1 sampai juga anak
ke-8 yang lahir di Amerika pada tahun 2000. Ini hanya sebagai sampel ya. Nah, jadi demikian dari sisi variabel acak, kemudian distribusi probabilitas ya. Silahkan ada yang kurang paham atau ada yang ini ditanyakan, silahkan. Sambil itu silahkan diaktifkan videonya, saya mau ambil absensi record kita ya. Baik, 1, 2, 3. Oke, sudah saya capture. Selanjutnya silahkan ada yang mau ditanyakan terkait dari sisi variabel acak dan juga distribusi probabilitas. Sama juga yang tugas kuis ya. Ada kan tugas kuis yang kemarin? Itu pembagian kelompoknya saya serahkan kepada masing-masing counting ketua kelas ya untuk mengatur kelompoknya. Silahkan ada kalau tidak ada dapat kita sudahi ini. Ada terkait variabel acak, kemudian distribusi probabilitas ataupun dari sisi tugas kelompok. Silahkan. Ada? Tidak ada, Pak. Nggak ada? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Ya, Pak. Yang untuk tugas kuis, Pak, yang untuk kelompok. Iya, iya. Nah, itu kan tugasnya kan dibilang kalau kita harus mencari berapa siswa nih yang di kelas kami. Jadi kami carilah umur si A berapa, umur si B berapa, kan gitu, Pak. Iya, iya. Ya, itu tujuannya gimana, Pak ya? Kita cuman buat nama sama umurnya aja gitu, Pak. Seperti table, nama sama umur gitu. Ya, pakai aplikasi, pakai sistem itu. Pakai ada input prosesnya. Jadi dia langsung muncul dari sisi grafik, baik grafik batang ataupun presentasi. Jadi bukan digambar sendiri itu ya. Jadi dengan memasukkan itu dalam program, nanti muncul dia tabelnya. Program Excel bisa. Oh, itu pakai Excel, Pak ya? Microsoft Nah, Excel, Pak? Bisa, pakai yang mau yang lain juga bisa, silahkan terserah. Oh, baik, Pak. Mungkin itu saja sih, Pak. Oke, baik. Demikian, misalnya jika tidak ada lagi, baik kita